过一个女孩，以前一直很主动追一，后来他们有点问题。Qin Yu mengatakan dalam suatu hubungan pria juga harus berinisiatif. Secara tidak langsung Qin Yu malah mengatakan tentang apa yang juga pernah ia rasakan. Qin Yu pun tidak berhenti memberikan semangat pada Xian karena Qin Yu sangat ingin hubungan Xian dan Shui segera membaik. Kemudian Qin Yu menerima pesan dan Yu dan mengingatkannya untuk pergi ke rumah sakit besok guna mendapatkan vaksin. Ia pun bersedia untuk menemani Qin Yu. Perhatian dari Yu tersebut membuat Qin Yu terlihat bahagia. Kemudian Xian masih bersikeras bahwa dalam cinta orang tak bisa meraihnya melalui kompromi tanpa syarat dan pengorbanan diri dari salah satu pihak. Sebelum mengejar cinta ketahui dulu tujuan hidupmu maka kau akan tahu ingin menjalani hidup dengan orang seperti apa, jelas Xian panjang lebar yang membuat Qin Yu sedikit termenung. Namun Xian sedikit kaget dan menghindar ketika keponakannya itu menanyakan apakah Shui jodoh pamannya. Keesokan harinya Shui kembali bekerja seperti biasa tetapi Yuling terus saja ingin memancing emosi Shui. Di saat yang bersamaan Yang memberikan kabar baik pada Shui jika Yang ingin memperkenalkan beberapa temannya yang baru saja kembali dari Tiongkok. Hal itu membuat Shui langsung bergegas menemui mereka semua. Shui terlihat sangat senang melakukan wawancara dengan teman-teman Yang tersebut. Yang pun terlihat terpesona melihat kecantikan Shui. Di sisi lain Xian dan Chen sedang bertemu dengan Profesor Li. Kali ini Xian dan Chen sedang berusaha untuk menyelamatkan proyek mereka namun ternyata Profesor Li tidak bisa terlalu banyak membantu mereka. Sementara itu Shui mendapatkan pesan dari Yang jika ia diminta untuk menemani Yang ke sebuah acara. Awalnya Shui menolak namun karena Shui mendengar bahwa Xian juga ada di acara tersebut, akhirnya Shui pun menyetujui ajakan Yang pria ganteng yang selalu mengejarnya itu. Di malam hari Shui dan Yang pun sudah berada di acara itu tetapi Shui benar-benar menolak untuk terlihat seperti pasangan dengan Yang. Ketika mereka masuk ke ruangan acara Shui malah melihat Xian yang sedang bersama mantan pacarnya. Hal itu membuat Shui terus memandang Xian. Hal yang sama juga dilakukan Xian pada Shui. Yang menyadari hal tersebut langsung membawa Shui pergi menenangkan diri. Tetapi Shui malah terlalu banyak meminum alkohol. Shui juga terus saja menolak perasaan Yang walaupun Yang selalu bersikap baik pada dirinya. Hal itu Shui lakukan karena Shui sudah menyukai orang lain dan Shui hanya ingin bersama orang tersebut. Kemudian ketika Xian menyadari bahwa Shui tidak ada lagi di sana membuat ia langsung bergegas mencari Shui. Tak disangka ternyata Shui malah sudah berada di atas pohon bersama Yang. Situasi itu terjadi karena Yang ingin mengajak Shui melihat pemandangan yang indah dari atas pohon tersebut. Namun melihat hal itu membuat Xian langsung meminta Shui untuk turun. Awalnya Shui tidak mendengar perkataan Xian sampai akhirnya Shui meminta agar Xian memanjakan dirinya. Dan benar saja Xian langsung melakukan hal tersebut sesuai permintaan Shui. Akhirnya Shui pun terjatuh di pelukan Xian sembari memeluk Xian. Shui mengatakan jika ia sangat membenci Xian karena Xian tidak memperdulikan dan mengabaikan dirinya. Bahkan Shui juga sampai menggigit leher Xian. Situasi itu membuat Yang sangat tidak terima. Namun Xian pun tidak melepaskan pelukan tersebut. Bahkan Xian mengatakan bahwa ia akan terus memberikan semua hal dan melakukan apapun untuk Shui. Lalu Xian pun membawa Shui masuk ke mobilnya. Dalam keadaan mabuk Shui langsung memperlihatkan betapa ia sangat tidak ingin Xian pergi dari sisinya karena Shui begitu merindukan Xian. Tetapi ketika Xian bertanya apakah Shui pernah memiliki perasaan pada dirinya tetapi Shui pun malah tertidur. Akhirnya Shui terus tertidur dalam pelukan Xian. Keesokan harinya Shui baru saja terbangun. Namun Shui tidak mengingat kejadian yang terjadi antara dirinya dan Xian tadi malam.
Shui hanya mengingat kembali ketika Xian sedang bersama mantan pacarnya. Kemudian Shui pun kembali bekerja dan lagi-lagi Yang masih saja mencoba mendekati Shui dengan memberikan bingkisan untuk Shui. Hal itu membuat Nan langsung memberitahu Chen atas apa yang baru saja ia ketahui. Tak berhenti di sana, lagi-lagi Yang mengirimkan sebuah hadiah skateboard untuk Shui karena Yang berharap jika ia bisa bermain bersama Shui. Di sisi lain Chen pun memberikan kabar yang diberikan Nan pada Xian. Hal itu benar-benar membuat Xian terlihat begitu kesal karena Yang masih terus saja mendekati Shui. Di malam hari Shui dan Ruo sedang makan malam bersama. Mereka juga mengobrol satu sama lain. Kali ini Ruo mulai membahas Yang. Sebenarnya Yang memang terlihat seperti laki-laki baik, muda, antusias dan proaktif, namun Shui tidak memiliki perasaan apapun pada Yang. Tak berselang lama tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi Ruo. Dan gerak-gerik Ruo benar-benar membuat Shui curiga, ditambah dengan Shui yang pernah menemukan alat mandi pria berada di rumah Ruo. Dan di sisi lain Xian juga sedang bersama Guanji. Kali ini Xian benar-benar terlihat begitu galau. Melihat kondisi Xian membuat Guanji langsung memberikan saran padanya agar Xian segera menemui Shui. Di saat yang bersamaan Ruo pun menghubungi Guanji dan pembicaraan Ruo langsung diperdengarkan Ji pada Xian bahwa Shui benar-benar tidak memiliki perasaan pada Yang dan Shui hanya ingin fokus pada karirnya. Mendengar hal itu malah membuat Xian terlihat begitu kesal. Ji yang melihat kondisi Xian yang sangat terpuruk menjadi heran karena Xian tidak pernah seperti itu. Keesokan harinya Shui pun bertemu Yang untuk bermain skateboard, namun kedatangan Shui bukan karena memang ia ingin menghabiskan waktu bersama Yang, tapi Shui ingin mengembalikan skateboard tersebut pada Yang. Shui juga mau mengetahui apa yang terjadi di malam acara itu. Kemudian Shui pun kembali ke perusahaan. Di sana Shui kembali mengingat perkataan Yang jika di malam itu Shui memaki Xian dan Xian pun marah lalu pergi membawa Shui. Karena Shui tidak mengingat apapun, akhirnya Shui percaya kebohongan yang diucapkan oleh Yang. Namun Shui tidak terus-menerus patah semangat sebab Shui masih bersikap profesional pada pekerjaannya. Di sisi lain tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menemui Xian. Ternyata wanita itu bernama Fiona, anak dari salah satu teman ayah Xian yang baru saja kembali dari luar negeri. Mereka memang terlihat sangat akrab satu sama lain, ditambah ayah Fiona bekerja di perusahaan Xian. Maksud kedatangan Fiona adalah untuk membantu persoalan yang terjadi di perusahaan Xian. Di malam hari Shui pun pergi ke sebuah rumah makan seorang diri. Suasana di sana membuat Shui langsung mengingat kenangan bersama Xia, bahkan tak disengaja sinetron yang ada di TV restoran itu membuat Shui sadar bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Akhirnya Shui pun bergegas pergi menemui Xian, namun sesampainya di depan gedung perusahaan Xian, Shui malah melihat Xian sedang bersama seorang wanita. Hal itu membuat Shui mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Guanji dan Ruo sedang berada di peternakan kuda. Hubungan mereka berdua terlihat semakin mesra. Tak lama setelah itu Pak Guan bersama Bui juga ada di sana. Pak Guan sangat senang melihat hubungan Guanji dan Ruo yang sudah semakin mesra. Mereka pun minum dan saling mengobrol. Sebagai informasi, ternyata Pak Guan diam-diam menjalin hubungan dengan Bui, atasan Shui di perusahaannya. Hubungan mereka pun terlihat sudah sangat dekat. Tak berselang lama setelah Pak Guan dan Bui pulang, tiba-tiba Xian juga datang ke sana. Kehadiran Xian membuat Ruo langsung menyindir sikap buruk Xian pada Shui. Akhirnya Xian pun dengan tegas menyatakan bahwa Shui akan selalu menjadi wanita yang ia cintai. Xian juga ingin menyelesaikan permasalahan itu bersama Shui tanpa bantuan dari siapapun. Di sisi lain Shui mendapatkan kabar bahwa perusahaan Xian sedang mengalami masalah. Bahkan masalah kali ini menjurus pada Xian karena ada 2 orang anggota direksi yang akan mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu Shui pun dipanggil oleh Bui, atasannya. Kali ini Bui kembali meminta agar Shui menangani kembali kerjasama majalah digital dengan perusahaan Xian karena Yuling tidak becus menanganinya.
Akhirnya mau tidak mau Shui pun menerima permintaan Bui tersebut yang mana juga demi karirnya di masa depan. Kemudian Shui pun pergi menemui Xian. Pertemuan mereka kali ini membuat mereka terlihat seperti dua orang asing. Bahkan Shui langsung membicarakan pekerjaan pada Xian padahal sebenarnya Xian berharap hal lain yang akan dibicarakan oleh Shui. Akhirnya Xian pun langsung meminta Shui untuk pergi dari ruangannya. Dan dengan perasaan yang begitu sedih Shui pergi meninggalkan Xian. Namun sesampainya di lobi perusahaan tak sengaja Shui tertabrak oleh beberapa wartawan. Ternyata para wartawan itu ingin mewawancarai Xian mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaannya, tetapi jawaban Xian malah membuat Shui begitu sedih karena Xian yang mengatakan bahwa setiap terjadi permasalahan baik perusahaan ataupun dirinya maka harus diselesaikan bersama-sama bukan malah melarikan diri. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Shui sangat terpukul bahkan Shui juga tidak bisa menahan kesedihan itu ketika ia kembali ke perusahaannya. Shui, Sampai di malam hari dengan berat hati akhirnya Shui memutuskan untuk menghapus kontak Xian dari ponselnya. Pada scene yang berbeda Xian makan di restoran yang pernah ia kunjungi bersama Shui. Suasana di sana membuat Xian mengingat kenangannya bersama Shui. Xian juga terus membaca ulang chat mereka. Namun ketika Xian mengirimkan pesan pada Shui pesan tersebut sudah tidak bisa lagi terkirim. Di sisi lain Yuyu mengajak Kinyu ke suatu tempat yang sangat romantis mengendarai motor. Di sana Yuyu dengan jujur mengungkapkan perasaannya pada Kinyu. Kinyu dengan senang hati menerima cinta Yuyu yang memang sudah lama diimpikannya. Sebelum berpisah pulang ke rumah Kinyu mencium Yuyu sebagai ucapan selamat malam. Di malam hari Shui dan Yi yang sedang berada di sebuah mall. Ternyata Yi yang sedang menemani Shui untuk membeli koper padahal sebenarnya Shui sangat keberatan atas apa yang Yi yang lakukan tetapi Yi yang benar-benar memperlihatkan usahanya untuk mendekati Shui. Tak disangka ternyata kebersamaan mereka diketahui oleh Kinyu. Kali ini Kinyu juga berada di sana bersama Yuyu kekasih barunya. Melihat kedekatan Yang dan Shui membuat Kinyu langsung ingin mengganggu momen mereka berdua. Yuyu juga terus saja mengikuti apa yang Kinyu lakukan. Mereka pun makan malam bersama. Kinyu pun tidak lupa memberikan kabar pada Xian atas apa yang terjadi antara Yang dan Shui. Bahkan keakraban mereka membuat Kinyu sangat tidak terima jika Xian sampai kehilangan Shui. Di sisi lain Xian yang membaca pesan yang Kinyu kirimkan padanya langsung menjadi sangat kesal.